Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saleh dan solehah, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan juga kita doakan juga orang tua kita diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Kalian bisa mampu mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kalian silakan buka modulnya di halaman 7 ya. Halaman 7 itu modul 1 ilmu pengetahuan alam. Nah, dalam pembelajaran IPA kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan. Kemudian target yang ingin dicapai yaitu mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan, kemudian menyebutkan fungsi dan bagian-bagian tubuh hewan, serta menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan. Dan terakhir, mampu mengenal penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, pada modul 1 ini ada 2 materi. Yang pertama tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, yang kedua tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk pertama ini kita bahas dulu tentang bagian A ya. Poin A yaitu bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita ini, kita awali dengan sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas kompetensi dasar dulu. Di sini ada 2 kompetensi yang harus kita penuhi dalam pembelajaran materi ini. Yang pertama, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ya, nanti untuk tumbuhan di modul berikutnya. Untuk modul ini kita akan membahas tentang hewan saja. Selanjutnya, adapun target yang harus kita capai dalam pembelajaran pada kali ini, yang pertama di sini ada 4 ya. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyebutkan fungsi-fungsi dan bagian-bagian tubuh hewan. Kemudian yang ketiga, kalian dituntut untuk bisa menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan. Dan yang keempat, kalian dituntut untuk mampu mengenal penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi ini yang kompetensi atau target-target yang harus kita capai atau kalian capai, kalian pahami, kalian tempuh dalam pembelajaran di modul 1 ini bagian A, yaitu bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Oke, perhatikan gambar yang ada di handphone kalian atau yang ada di modul kalian ya. Nah, kalian tahu kan hewan apa itu gambarnya? Ya, ikan ya, ikan koi. Ikan koi itu cakep-cakep, biasa dibuat untuk ikan hias. Tapi di sini Pak Didin tidak membahas tentang ikan hiasnya, tetapi yang kita bahas adalah bagian-bagian tubuh ikan dan juga fungsinya. Siapa di antara kalian yang tahu bagian-bagian tubuh ikan dan fungsinya? Pak Didin percaya pasti kalian tahu ya. Ya, di situ ada kepala tentunya, ada mata, ada sirip, ada sisik, ada ekor, ada mulut, ada dan lain-lain. Kalian bisa menyebutkannya sambil dilihat juga di modul IPA-nya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu bagian-bagian tubuh ikan dan juga fungsinya. Kenapa? Karena tidak semua hewan itu memiliki bagian tubuh yang berbeda
berikut fungsinya, tetapi banyak juga yang sama. Kita akan bahas satu persatu. Oke, silakan kalian simak penjelasannya. Di situ kalian bisa lihat ada kolom bagian-bagian tubuh ikan dan fungsinya. Bagian tubuh ikan nih, Pak Didin hanya menyampaikan 6 di sini. Yang pertama ada mulut, ada mata, ada hidung, ada insang, sirip, dan juga sisik. Masing-masing fungsinya. Mulut untuk memakan makanan tentunya ya, sama seperti kita untuk makan dengan mulut. Kemudian mata sama fungsinya untuk melihat sekitar. Kalau ikan berarti sekitar yang ada di dalam kolam atau di dalam akuarium atau di dalam air. Kemudian lubang hidungnya untuk mencium bau. Dan insang, insang ini berfungsi untuk bernapas. Beda antara ikan dengan hewan yang hidup di darat. Kalau ikan hidupnya di air, otomatis bernapasnya dengan insang. Walaupun ada beberapa jenis hewan air bernapasnya dengan paru-paru, seperti ikan paus, lumba-lumba. Sedangkan ikan koi bernapas dengan menggunakan insang. Kemudian ada sirip. Sirip ini berfungsi untuk bergerak atau berenang. Mungkin kalau kita tangan, kaki itu ya. Karena kan kalau ikan namanya sirip. Ya, kalau bergerak maka siripnya akan bergerak. Kalau ikan mau berjalan, kita berjalannya berenang ya. Kalau ikan berenang menggunakan sirip ya, kanan kiri. Kemudian ada juga di bagian belakangnya. Kemudian ada lagi sisik. Nah, sisik ini berfungsi untuk melindungi kulit atau tubuh pada hewan. Dan juga banyak lagi bagian-bagian yang lain yang Pak Didin belum sebutkan. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, selain ikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan jenis makhluk hidup lainnya. Nah, diantaranya adalah kucing. Kucing ini merupakan salah satu hewan peliharaan yang sudah tidak asing lagi dengan manusia. Bahkan belakangan ini sudah banyak jenis kucing. Kucing yang memiliki nama lain, Felicilvertis chatus, selain merupakan hewan yang menggemaskan, ternyata kucing juga dikenal sebagai hewan yang sangat mudah beradaptasi. Nah, mungkin kalian juga, di antara kalian ada yang memiliki atau memelihara hewan kucing. Perhatikan kucing ini. Nah, di situ ada gambar mata, mulut, kumis, telinga. Nah, masing-masing bagian tubuh kucing juga sama memiliki fungsinya. Nah, di buku kalian bisa melihatnya, membacanya beberapa bagian-bagian tubuh kucing dan juga fungsinya. Oke, silakan kalian perhatikan bagian-bagian tubuh kucing berikut fungsinya. Yang pertama mulut untuk memakan makanan. Kemudian mata untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian lubang hidung untuk mencium aroma atau bau. Telinga berfungsi untuk mendengar. Kaki berfungsi untuk bergerak atau berjalan atau berlari ya. Sedangkan bulu berfungsi untuk melindungi kulit atau badan. Nah, masih banyak bagian-bagian tubuh yang ada pada kucing yang tidak disebutkan di sini. Kalian bisa menyebutkan kembali dan kalian bisa berlatih kemudian menuliskannya di dalam kolom yang sudah disediakan. Jadi pada dasarnya setiap makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuhnya dan masing-masing bagian tubuh itu memiliki fungsi masing-masing. Sama halnya dengan manusia memiliki bagian-bagian tubuh, kemudian fungsi dari bagian tubuh. Masya Allah. Itulah Allah ciptakan untuk melangsungkan kehidupan bagi makhluk hidup tersebut. Demikianlah materi pembelajaran tentang IPA modul 1.A berkaitan dengan bagian-bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Maka kita akhiri kegiatan pembelajaran untuk hari ini dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.